Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Langsung saja kita simak ya penjelasannya. Nah anak-anak, coba perhatikan tinggi badan kalian dan teman kalian. Apakah sama? Tentu tidak ya. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berbeda-beda. Nah, perbedaan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Betul, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai positif yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila kedua Pancasila ini diantaranya adalah bersikap sopan, menengok orang yang sedang sakit, tidak menghina fisik orang lain, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang yang lebih tua, serta menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Lalu, bagaimana ya cara yang dapat dilakukan dalam menghargai perbedaan? Cara yang dapat dilakukan untuk menghargai perbedaan diantaranya membantu teman yang mengalami kesulitan, menghibur teman saat sedang sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak menghina fisik orang lain, tidak memilih-milih teman, serta tidak memaksakan pendapat dan kehendak kita kepada orang lain. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membantu atau menolong teman yang sedang mengalami kesulitan? Sikap apa ya yang harus kita lakukan ketika melihat teman yang mengalami kesulitan? Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa Edo mengalami kesulitan mengambil bola di atas lemari. Sikap apa ya yang harus kita lakukan untuk membantu Edo? Ya, sikap yang harus kita lakukan untuk membantu Edo ialah yang pertama, jika tinggi badan kita melebihi Edo, maka kita bantu Edo untuk mengambil bola di atas lemari tersebut. Namun, jika tinggi badan kita sama atau lebih pendek daripada Edo, yang dapat kita lakukan adalah mengambilkan kursi untuk mempermudah Edo mengambil bola di atas lemari, atau kita dapat memanggil teman kita yang lebih tinggi daripada Edo untuk membantu Edo mengambilkan bola di atas lemari. Kemudian, gambar yang selanjutnya menunjukkan bahwa Lani sedang mengalami kesulitan membawa barang bawaan. Apa ya sikap yang harus kita lakukan untuk membantu Lani? Ya, sikap yang dapat kita lakukan untuk membantu Lani adalah dengan membawakan sebagian barang bawaan Lani. Ada satu gambar lagi nih. Gambarnya menunjukkan bahwa Meli sedang mengalami kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa ya yang dapat kita lakukan untuk membantu Meli? Ya, sikap yang dapat kita lakukan adalah dengan membantu Meli mempelajari gerakan tarian tersebut setelah pembelajaran selesai. Selain perbedaan tinggi badan, perbedaan dalam diri manusia juga dapat dilihat dari hal yang lainnya. Misalnya, dari makanan kesukaan, hobi atau kegemaran, perbedaan agama, dan lain-lain. Setiap perbedaan tersebut wajib kita syukuri karena merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ada contoh perbedaan makanan kesukaan. Ada yang suka sayur bayam, ada yang suka wortel, ada yang suka ikan, ada yang suka daging, ada yang suka kentang, dan ada juga yang suka roti.
Selanjutnya ada contoh perbedaan hobi atau kegemaran dalam berolahraga. Siti lebih suka berolahraga lari. Dayu lebih suka berenang, sedangkan Lani lebih suka bermain lompat tali. Walaupun makanan kesukaan dan hobi berolahraga kita berbeda, kita harus tetap saling menghargai ya. Nah, anak-anak, di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Di antaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki cara berdoa yang berbeda. Nah, perbedaan cara berdoa tersebut harus kita hargai dan harus kita syukuri. Lalu, kenapa ya kita harus menghargai perbedaan? Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat dari menghargai perbedaan itu sangat banyak ya, diantaranya dapat mempererat persatuan, dapat menambah teman, dapat menjalin komunikasi dengan orang lain, membuat kita merasa lebih aman dan tentram, membuat kita lebih tenang, dapat saling membantu ketika mengalami kesulitan, terhindar dari konflik dan perselisihan, serta diri kita sendiri pun juga dapat dihargai oleh orang lain. Jadi, anak-anak, setiap perbedaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu bertujuan supaya kita dapat hidup rukun dan dapat saling menghargai satu sama lain. Sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran materi selanjutnya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.